Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika bersama Ustazah Erni. Apa kabar anak-anak sekalian? Hari ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Setelah menyimak video ini, kalian diharapkan memiliki tambahan pemahaman tentang yang pertama, membedakan persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat. Yang kedua, menuliskan persamaan kuadrat ke dalam bentuk umum, yaitu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan apakah sebuah bilangan merupakan akar penyelesaian persamaan kuadrat atau bukan. Yang keempat, menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Kita lanjut ya. Apa sih persamaan kuadrat itu? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan polinomial berorde 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, dari pengertian tersebut, kita dapat menuliskan ciri-ciri persamaan kuadrat diantaranya. 1. Variabelnya itu hanya satu jenis. Yang kedua, pangkat variabelnya adalah 2 atau disebut berorde 2. Yang ketiga, bentuk umumnya adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Dan yang keempat, grafiknya jika digambarkan akan berbentuk parabola. Oke ya, kita lanjut. Di antara 4 persamaan ini, manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Kita cek satu persatu ya. Untuk K pangkat 2 ditambah 2K dikurang 1 sama dengan 0. Variabelnya adalah K. Kemudian pangkatnya adalah berpangkat 2. Sehingga K pangkat 2 ditambah 2K dikurang 1 sama dengan 0 ini adalah persamaan kuadrat. Kita lanjut yang kedua. 8X dikurang 2 sama dengan 0. Apakah ini persamaan kuadrat? Variabelnya adalah X. Kemudian variabelnya berpangkat 1. Ya, karena variabelnya tidak berpangkat 2, maka dia bukan persamaan kuadrat. Selanjutnya, 3X pangkat 2 ditambah 2Y pangkat 2 sama dengan 0. Variabelnya berpangkat 2. Tapi variabelnya ada X dan ada Y, sehingga bentuk ini bukan persamaan kuadrat. Yang terakhir, negatif 4Y sama dengan 0. Variabelnya Y dan variabelnya berpangkat 2. Sehingga negatif 4Y pangkat 2 sama dengan 0 adalah persamaan kuadrat. Jika bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A itu adalah koefisien X pangkat 2, B adalah koefisien X dan C adalah konstanta. Bisa nggak ya kita mengetahui nilai A, B, dan C dari persamaan-persamaan ini? Yang pertama, K pangkat 2 ditambah 2K dikurang 1 sama dengan 0. Kita cek ya. Nah, karena K pangkat 2 tidak dituliskan koefisiennya, itu yang menandakan bahwa koefisiennya adalah 1, sehingga nilai A-nya adalah 1. Nah, nilai B-nya adalah 2. 2 ini adalah angka atau koefisien yang ada di depan variabel K. Dan negatif 1 adalah nilai C, yaitu konstanta. Konstanta ciri-cirinya adalah dia tidak diikuti oleh variabel, jadi dia hanya berupa angka. Atau yang kedua,
Negatif 4Y pangkat 2 sama dengan 0. Negatif 4 itu merupakan nilai A. Nah, karena B dan C-nya tidak dituliskan, itu menandakan bahwa nilai B dan nilai C-nya adalah 0. Tapi bagaimana dengan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat berikut? Nah, kalau persamaan kuadratnya belum dalam bentuk umum, maka kita harus merubah ke bentuk umum terlebih dahulu untuk mengetahui nilai A, B, dan C-nya. Ini bisa kita lakukan dengan perkalian aljabar. X dikali 2X sama dengan 2X pangkat 2. Selanjutnya, X dikali 7 sama dengan 7X sama dengan 0. Nah, sudah dalam bentuk umum ya. 2 ini adalah nilai A karena 2 ini berada di depan variabel X pangkat 2. Sementara nilai B-nya adalah negatif 7. Karena tidak ada konstantanya, maka nilai C-nya adalah sama dengan 0. Contoh selanjutnya, X tambah 4 dikali X dikurang 3 sama dengan 0. Kita ubah dulu ke dalam bentuk umum dengan mengalihkan. X dikali X sama dengan X pangkat 2. X dikali negatif 3 sama dengan negatif 3X. 4 dikali X sama dengan 4X. 4 dikali negatif 3 sama dengan negatif 12 sama dengan 0. Nah, untuk yang negatif 3X dan 4X masih bisa ditambahkan karena merupakan suku yang sejenis. Negatif 3 ditambah 4 itu adalah 1X. Sudah dalam bentuk umum ya, X pangkat 2 ditambah 1X ditambah negatif 12 sama dengan 0. Karena tidak ada angka di depan X pangkat 2, maka A-nya bernilai 1. Kemudian B-nya bernilai 1 dan C-nya bernilai negatif 12. Bagaimana? Bisa dipahamin bukan? Jika kalian sudah bisa memahami penjelasan tadi, maka silahkan dicoba mencari nilai A, B, dan C dari soal berikut. Yang A, berapakah nilai A, B, dan C dari 2X ditambah 3 dikali X dikurang 6 sama dengan 0 dan X pangkat 2 tambah 8 sama dengan 0. Silahkan dicoba. Nah, di persamaan kuadrat ada persamaan kuadrat yang memiliki 2 penyelesaian, ada juga yang 1 penyelesaian, dan bahkan ada persamaan kuadrat yang tidak memiliki penyelesaian. Bagaimana kita bisa tahu persamaan kuadrat yang memiliki penyelesaian dan tidak? Kita bisa tahu dengan melihat nilai diskriminannya. Diskriminan, apa itu? Jadi, diskriminan adalah suatu fungsi yang membuat kita tahu apa sifat dan berapa banyak penyelesaian dari persamaan kuadrat. Diskriminan disimbolkan dengan huruf D besar, dengan persamaannya adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Nah, tahu kan yang mana B, yang mana A, yang mana C? Tadi sudah kita bahas loh. Kemudian, diskriminan ini menunjukkan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Jika diskriminannya lebih dari 0, ini berarti persamaan kuadratnya memiliki 2 solusi atau 2 akar penyelesaian. Jika diskriminannya sama dengan 0, dia hanya memiliki 1 penyelesaian.
Namun, jika diskriminannya kurang dari 0, persamaan kuadrat itu tidak memiliki penyelesaian. Penyelesaian atau akar dalam persamaan kuadrat adalah bilangan yang jika kita substitusi atau mengganti variabel dengan bilangan tersebut akan menjadi sebuah pernyataan yang benar. Simak ya, contoh yang pertama. Apakah 2 merupakan akar dari persamaan X pangkat 2 ditambah 7 sama dengan 0? Nah, untuk mengetahui apakah 2 merupakan penyelesaian atau bukan, kita harus mensubstitusi variabel X dengan 2. Persamaannya tadi adalah X pangkat 2 ditambah 7 sama dengan 0. Sekarang X-nya kita ganti dengan 2. 2 pangkat 2 ditambah 7 sama dengan 0. 2 pangkat 2 adalah 4. 4 ditambah 7 sama dengan 0. 11 sama dengan 0. Betul apa salah? Salah ya, ini adalah pernyataan yang salah. Sehingga 2 bukanlah penyelesaian dari persamaan kuadrat yang bentuknya X pangkat 2 ditambah 7 sama dengan 0. Contoh yang kedua. Apakah 1 merupakan akar dari persamaan X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 1 sama dengan 0? Mari kita cek. Untuk mengetahui 1 merupakan penyelesaian atau bukan, maka kita ganti nilai X dengan 1. X pangkat 2 dikurang 2X tambah 1 sama dengan 0. Ini tadi persamaannya. Sekarang nilai X-nya kita ganti dengan 1. 1 pangkat 2 dikurang 2 kali 1 ditambah 1 sama dengan 0. 1 dikurang 2 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, 1 dikurang 2 ditambah 1 ternyata 0 dan 0 sama dengan 0. Benar atau salah? Benar ya. Maka ini pernyataannya bernilai benar. Karena pernyataannya bernilai benar, maka 1 adalah penyelesaian dari persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 1. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami? Nah, sekarang gimana diskriminannya? Kita akan coba mendeteksi apakah persamaan K pangkat 2 ditambah 2K dikurang 1 sama dengan 0 punya penyelesaian atau tidak menggunakan diskriminan tadi ya. Nah, dari persamaan ini terlihat bahwa A-nya sama dengan 1 karena tidak ada angka di depan K pangkat 2. Nilai B-nya sama dengan 2 dan konstantanya negatif 1. Jika konstantanya berupa kurang 1, dia menandakan bahwa bilangan negatif karena K pangkat 2 ditambah 2K dikurang 1 sama dengan 0 itu sama saja dengan K pangkat 2 ditambah 2K ditambah dengan negatif 1, sehingga nilai C-nya adalah negatif 1. Lanjut ya. Tadi rumus diskriminan adalah B pangkat 2 dikurang 4AC. Nah, B-nya kita masukkan 2. 2 pangkat 2 dikurang A-nya 1 dan C-nya negatif 1. Sehingga menjadi 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 kali negatif 1. Sekarang kita hitung, 2 pangkat 2 adalah 4. Dikurang 4 kali negatif 1 itu adalah negatif 4. 4 ditambah dengan negatif 4 sama dengan 8. Diskriminannya 8 teman-teman. Berarti 8 ini lebih dari 0. Diskriminannya lebih dari 0. Kalau diskriminannya lebih dari 0, menurut penjelasan tadi, maka persamaan kuadrat K pangkat 2 ditambah 2K dikurang 1 sama dengan 0 itu punya 2 solusi akar penyelesaian. Jadi ada 2 angka yang jika dimasukkan ke dalam K pangkat 2 ditambah 2K dikurang 1 sama dengan 0 akan menghasilkan pernyataan yang benar. Contoh yang kedua. Kita akan menentukan jenis akar dari persamaan X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 4 sama dengan 0. Tulis dulu persamaannya.
Kemudian kita cari, nilai A-nya 1 karena tidak ada angka di depan X pangkat 2. Nilai B-nya sama dengan 2 dan nilai C-nya adalah 4. Kita tuliskan kembali rumus diskriminan. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC sama dengan negatif 2 pangkat 2 itu dari nilai B. Kemudian dikurang 4 kali A-nya adalah 1 dikali C-nya adalah 4. Kita hitung ya. Negatif 2 pangkat 2 adalah 4. Kemudian dikurang 4 kali 4 16. 4 dikurang 16 bilangan positif apa negatif? 4 dikurang 6 adalah negatif 12. Ternyata hasilnya negatif. Dan negatif itu kurang dari 0, sehingga bisa dipastikan persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 4 sama dengan 0 tidak memiliki akar penyelesaian. Misalkan teman-teman mau memasukkan angka berapa saja ke persamaan X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 4 sama dengan 0, tidak akan pernah menghasilkan pernyataan yang benar karena terlihat dari diskriminannya sudah kurang dari 0. Bagaimana? Bisa dipahami? Nah, kalau penjelasan tadi bisa dipahami, kita coba yuk untuk mencari jenis akar dari persamaan berikut. Yang A, negatif X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 7 sama dengan 0. Yang B, 3X pangkat 2 sama dengan 0. Kira-kira persamaan ini punya penyelesaian atau enggak ya? Dicari ya nilai diskriminannya. Bagaimana sih kita bisa menentukan akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat itu? Pertanyaan kamu akan terjawab pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan mencari tahu bagaimana mendapatkan akar penyelesaian dari persamaan kuadrat. Alhamdulillah, jika kita perhatikan, pelangi itu berbentuk garis lengkung. Mungkin saja jika dituliskan, pelangi itu mempunyai persamaan kuadrat juga loh. Begitu juga dengan jembatan yang sering kita lalui. Ada konsep persamaan kuadrat di dalamnya, sehingga dia memiliki lengkungan-lengkungan yang identik dengan lengkungan-lengkungan pada persamaan kuadrat. Wah, kita perlu banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan keindahan di dunia ini. Selalu ucapkan alhamdulillah saat mendapat kenikmatan, dan juga jika kita mendapat kepahaman dari belajar yang kita lakukan. Alhamdulillah. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 18, Allah berfirman, "Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Alhamdulillah, selesai sudah pelajaran kita di hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Patuhi protokol, tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.